Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Reka Maulana Hasbi dengan NIM 25020150052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan dasar komunikasi. Materi ini penting karena komunikasi merupakan keterampilan yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan memahami komunikasi yang baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih positif dan mengurangi terjadinya konflik. Pada presentasi ini, terdapat beberapa materi utama, yaitu dasar komunikasi, gaya komunikasi, personal branding, ekstrovert dan introvert, kecerdasan emosi, NPD, serta komunikasi dalam konflik. Materi-materi tersebut saling berkaitan karena kemampuan berkomunikasi tidak hanya tentang bicara, tetapi juga memahami diri sendiri, memahami orang lain, serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Materi yang pertama yaitu dasar komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, pikiran, atau perasaan dari seseorang kepada orang lain, agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Tujuan komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang baik, memengaruhi orang lain secara positif, dan menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, ketika dosen menjelaskan materi di kelas, dosen bertindak sebagai penyampaian pesan, sedangkan mahasiswa sebagai penerima pesan. Jika mahasiswa memahami materi tersebut, berarti komunikasi berjalan dengan baik. Namun, jika terjadi salah paham, maka komunikasi belum efektif. Selanjutnya yaitu unsur dan jenis komunikasi. Dalam komunikasi terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, yaitu informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga, media, yaitu sarana penyampaian pesan, misalnya berbicara langsung, telepon, atau media sosial. Yang keempat, komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Dan yang terakhir, umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerima pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah dipahami atau belum. Komunikasi juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal, yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan, dan komunikasi nonverbal, seperti ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, dan nada suara. Seringkali komunikasi nonverbal justru lebih menunjukkan perasaan seseorang daripada kata-katanya. Materi yang kedua yaitu gaya komunikasi. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Gaya pasif adalah orang yang cenderung diam, sulit menyampaikan pendapat, dan sering mengalah meskipun sebenarnya tidak setuju. Gaya asertif adalah gaya komunikasi yang paling baik karena seseorang mampu menyampaikan pendapat dengan jujur, sopan, dan tetap dihargai orang lain. Gaya pasif agresif adalah menyampaikan rasa tidak suka secara tidak langsung, misalnya melalui sindiran atau sikap diam. Sedangkan gaya agresif adalah memaksakan pendapat sendiri tanpa menghargai perasaan orang lain. Oleh karena itu, kita sebaiknya membiasakan diri menggunakan komunikasi asertif agar hubungan dengan orang lain tetap baik. Materi yang ketiga yaitu personal branding. Personal branding adalah seseorang membangun citra atau kesan positif tentang dirinya agar dikenal sesuai kemampuan, karakter, dan nilai yang dimilikinya. Personal branding sangat penting karena dapat meningkatkan rasa percaya diri, membangun reputasi yang baik, serta membuka peluang dalam pendidikan maupun pekerjaan.
Cara membangun personal branding antara lain mengenali kelebihan diri, memiliki tujuan hidup yang jelas, bersikap konsisten, terus belajar dan mengembangkan kemampuan, serta menggunakan media sosial secara bijak. Contohnya, seorang mahasiswa yang aktif berorganisasi, disiplin, dan sering membagikan presentasi di media sosial akan dikenal sebagai pribadi yang aktif dan bertanggung jawab. Materi yang keempat yaitu ekstrovert dan introvert. Ekstrovert dan introvert merupakan dua tipe kepribadian yang berbeda. Orang yang ekstrovert biasanya senang berbicara, mudah bergaul, percaya diri ketika bertemu banyak orang, dan merasa bersemangat saat berada di lingkungan ramai. Sedangkan orang yang introvert lebih nyaman berada dalam kelompok kecil, senang berpikir sebelum berbicara, menyukai suasana tenang, dan memperoleh energi ketika memiliki waktu sendiri. Perlu dipahami bahwa dua tipe kepribadian ini sama-sama baik. Tidak ada yang lebih unggul, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Materi yang kelima, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengendalikan, dan mengelola emosinya sendiri maupun emosi orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosi akan lebih mudah mengendalikan amarah, mampu berempati, menjalin hubungan sosial yang baik, serta lebih bijak dalam mengambil keputusan. Komponen kecerdasan emosi terdiri dari kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Contohnya, ketika terjadi perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok, seseorang yang memiliki kecerdasan emosi akan tetap tenang, mendengarkan pendapat teman, dan mencari solusi bersama tanpa marah-marah. Materi yang keenam, Narcissistic Personality Disorder atau NPD. NPD adalah gangguan kepribadian yang membuat seseorang memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, selalu ingin dipuji, dan kurang memiliki empati terhadap orang lain. Beberapa cirinya adalah merasa dirinya paling hebat, sulit menerima kritik, selalu ingin menjadi pusat perhatian, dan kadang memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi. Dampak positifnya, seseorang mungkin memiliki keberanian tampil di depan umum dan rasa percaya diri yang tinggi. Namun jika berlebihan, dampak negatifnya jauh lebih besar, seperti sulit bekerja sama, sering terjadi konflik, hubungan sosial terganggu, dan sulit menerima saran dari orang lain. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dipahami dan jika mengganggu kehidupan sehari-hari, dapat memerlukan bantuan profesional. Terakhir, materi yang ketujuh, komunikasi dalam konflik. Konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan karena setiap orang memiliki pendapat dan cara berpikir yang berbeda. Penyebab konflik dapat berupa kesalahpahaman, perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi, atau emosi yang tidak terkendali. Agar konflik tidak semakin besar, kita harus mendengarkan lawan bicara dengan baik, mengendalikan emosi, menggunakan komunikasi asertif, menghargai pendapat orang lain, dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan cara tersebut, konflik dapat menjadi sarana memperbaiki hubungan, bukan justru merusaknya. Dari seluruh materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan memahami gaya komunikasi, membangun personal branding yang baik, mengenali tipe kepribadian, memiliki kecerdasan emosi, memahami NPD, serta mampu menyelesaikan konflik secara tepat, kita akan lebih mudah membangun hubungan yang sehat, saling menghargai,
dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi perlu terus dilatih agar bermanfaat dalam kehidupan pribadi, pendidikan, maupun dunia kerja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.